Kita menuju informasi pertama, Saudara. Salah satu pekerjaan rumah pemerintah Provinsi Kalbar ke depan, yakni peningkatan indeks pembangunan manusia yang saat ini masih berada di peringkat 30 se-Indonesia. 3 calon gubernur Kalbar diharapkan dapat memberikan solusi program paling efektif untuk meningkatkan IPM tersebut. Salah satu yang dibahas pada debat pertama Pilgub Kalbar 2024 yakni mengenai program dan gagasan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terkait peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM di Kalbar. Pasalnya hingga tahun 2023 IPM Kalbar berada di angka 70,47, masih cukup jauh dari rata-rata IPM nasional yang berada di angka 74,39. Atau IPM Kalbar berada di peringkat 30 dari 34 provinsi di Indonesia. Calon Gubernur Kalbar nomor urut 3, Muda Mahendrawan menyebut Pemprov Kalbar harus mengambil langkah untuk memperkuat seluruh kabupaten kota seperti intervensi dari sisi kebijakan keuangan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat seperti di bidang kesehatan, usia harapan hidup, penanganan stunting hingga pendidikan. Tidak terkoordinasi untuk melihat pada yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus dilakukan, yang konkretnya, itu adalah upaya untuk memperkuat bagaimana agar di seluruh kabupaten kota ini bisa diperkuat dengan langkah intervensi kebijakan anggaran, dengan bantuan keuangan yang langsung mendarat kepada hal-hal yang memang dirasakan langsung. Seperti contohnya di kesehatan yang paling signifikan mempengaruhi IPM, usia harapan hidup, stunting. Nah, kalau kita cari di tentang stunting, mungkin tidak ada anggaran pemerintah provinsi selama ini yang ada di tingkat bawah. Karena yang menentukan itu adalah masyarakat di tingkat bawah di seluruh penjuru desa. Calon Gubernur Kalbar nomor urut 2, Rian Norsan menyebut permasalahan IPM sangat penting diselesaikan. Bahkan dalam lingkup Pulau Kalimantan, Kalbar jadi provinsi dengan IPM terendah. Masalah IPM, kita katakan dulu Pak, IPM kita itu 70,47. Urutan kelima se-Kalimantan Barat, se-Kalimantan Barat. Artinya kita terendah. Ya? Nah ini kita harus tahu, ini bagaimana kita ke depan supaya kita IPM. Nah kemudian kebijakan kita selaku pemerintah, terutama lihat dulu indikator IPM. Apa indikatornya? Pendidikan, kesehatan, kemudian daya beli masyarakat, kemudian infrastruktur. Nah, kalau 4 indikator ini ya kita support, ya, kita genjot untuk kedepannya supaya IPM kita naik, ya, saya rasa insya Allah IPM kita akan meningkat ke depannya. Sementara itu, calon Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmiji menyebut masalah masih rendahnya IPM Kalbar lebih disebabkan masih kurangnya fasilitas pendidikan sehingga membuat ratusan ribu anak tidak bisa bersekolah. Sekarang kita sudah di atas 12 tahun, makanya ketika saya gubernur itu saya membangun sekolah sebanyak-banyaknya. Ada 69 SMA SMK yang baru dibangun dan dibangun baru. Kemudian di bidang kesehatan kita sudah angka harapan hidup kita sudah di atas nasional, yaitu 73,77. Masalah IPM kita berada di urutan 30 itu karena lamanya rata-rata belajar kita baru 7,7 tahun. Karena di masa lalu ini pendidikan SMA, SMK tidak diperhatikan. Mereka itu kebanyakan putus sekolah. Tahu nggak, sekarang ini ada 100.000 lebih anak yang tak pernah sekolah. Kenapa? Sekolahnya nggak ada. Makanya harus kita bangun. Satu-satunya itu tadi, yaitu pendidikan. Debat kedua Pilgub Kalbar akan digelar pada Selasa 5 November 2024 di Hotel Swiss Berlin, Kota Singkawang. Doris Pardede, Kompas TV Kuburaya, Kalimantan Barat.